Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusni dengan nomor 619081023. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan secara singkat yaitu tentang keterampilan berbicara bahasa Arab atau maharal kalam. Di sini ada pengertian berbicara adalah dialog bebas yang berlangsung secara spontan antara pihak tertentu mengenai topik tertentu. Berbicara kalam merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Kegiatan berbicara di dalam maupun di luar kelas mempunyai aspek komunikasi dua arah, yakni antara berbicara dengan pendengarannya secara timbal balik. Dalam pembelajarannya itu bahasa termasuk bahasa Arab yang akan pembelajar didorong untuk memiliki keterampilan berbicara atau maharal kalam, yang pada hakikatnya merupakan keterampilan produksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Nah, di sini pengertian maharal kalam berbicara merupakan bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh para pembelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Arab. Maharal kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mendeskripsikan pikiran berupa ide, pendapat, atau keinginan atau perasaan kepada lawan bicara, karena berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dan rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran maharal kalam secara umum agar mempelajari pembelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari sehingga penyampaian pesan dapat diterima. Dan interaksi guru dan pembelajar sendiri adalah dalam pembelajaran keterampilan berbicara, interaksi antara guru dan pembelajar terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu pembelajar dilatih untuk dapat berbicara. Pembelajar berbicara mengenai sesuatu yang dipahaminya. Pembelajar dilatih untuk selalu menyadar apa yang dibacakannya. Guru tidak memotong pembicaraan pembelajar. Guru tidak menuntut pembelajar mampu berbicara sebagai menutur asli, dan topik atau objek pembicaraan adalah sesuatu yang bermakna bagi pembelajar sendiri. Nah, di sini adalah langkah-langkah pembelajaran maharal kalam, di mana dalam maharal kalam yang menginginkan isi dan makna dalam penyampaian pesan secara lisan sudah tertentu. Terdapat berbagai bentuk, langkah, atau cara yang dapat digunakan sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh pembelajar. Berikut ini beberapa langkah pembelajaran maharal kalam bagi pembelajar mubtadi, yaitu tingkat pemula, ada al-mutawasid tingkat menengah, dan al-mutaqaddim tingkat lanjut. Pembelajaran al-mutawassid pemula, yang pertama itu adalah guru mulai melatih dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar. Pada saat bersamaan, pembelajar diminta untuk belajar mengungkapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. Guru mengurutkan pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar sehingga akhirnya berbentuk sebuah tema yang sempurna. Guru menyuruh pembelajar menjawab latihan lisan, syafawiyah, menghafal percakapan, atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh pembelajar. Nah, dan penjelasan terakhir ini adalah pembelajar mutawasid. Yang pertama itu ada belajar berbicara dengan bermain peran, membicarakan tentang tema tertentu, berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada pembelajar. Yang keempat itu berbicara tentang informasi yang telah didengar oleh dari televisi, radio, dan lainnya. Dan ketiga itu yang terakhir itu pembelajar mutaqaddim, yang dimana guru memilih tema untuk latihan berbicara. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan pembelajar. Tema harus jelas dan terbatas, mempersilahkan pembelajar memilih 2 tema atau lebih, sampai akhirnya pembelajar dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan tentang apa yang mereka telah ketahui. Nah, itulah penjelasan secara singkat tentang keterampilan berbicara bahasa Arab atau maharal kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.